Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Kuningan yang hari ini diwakili oleh Kabag Kesra Kabupaten Kuningan, Pak Haji Nurjati, dan yang saya hormati Pak Camat, para kepala desa, dan juga hadirin hadirat yang hadir, Muspicam yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang saya hormati Direktur PT Ken Bapak Ki Haji Cahya Muhammad Nuh. Beliau baru tahu ternyata beliau adalah pengusaha juga. Saya kira beliau hanya aktivis keagamaan, keluarga besar Nahdiyin, tapi beliau sebagai pengusaha. Saya senang, saya suka komunitas kami ada yang bergerak di wilayah muamalah. Karena biasanya komunitas orang-orang Nahdiyin hanya bergerak dalam bidang tarbiyah, tapi hari ini ada muamalah dalam kegiatannya. Saya merasa senang dan bahagia karena kita tahu ma komadin ila bil mal, agama tidak akan tegak dan kokoh berdiri tanpa ada penunjang-penunjang yang lainnya, antara lain adalah ekonomi dan keuangan. Maka saya berharap pada masyarakat juga sedikit merubah paradigma kita. Kita butuh kehidupan, tetapi juga kita harus berusaha untuk memenuhi kehidupan tersebut. Kemudian yang saya hormati hadirin hadirat yang hadir dari berbagai tempat wilayah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, permohonan maaf. Berbicara tentang pembangunan masjid, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas pembangunan yang akan dimulai pada hari ini, karena masjid adalah salah satu sarana dan prasarana untuk menuju Jabar Juara, khususnya dalam bidang batin. Suksesnya program kalau memang ada sarana dan prasarana. Derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat kalau ada puskesmas, ada dokter. Ayah dokter unggul teh puskesmas nah hese praktekna di mana. Sukses dalam bidang pendidikan IPM na meningkat upami ayah sekolah. Ayah guru unggul teh ayah sekolah tidak bisa. Di sini ada masyarakat yang ingin membangun sarana keagamaan berupa masjid. Ini adalah sebagai salah satu sumbangsih masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menuju Jabar Juara dalam bidang batin. Sehebat apapun program kami dalam bidang keagamaan, tapi tanpa ada sarana dan prasarana tidak akan sukses. Hari ini masjid dibangun, hari ini sarana dihadirkan. Ini kami yakin salah satu daya dorong masyarakat untuk menuju kepada Jabar Juara, sukses dalam bidang batin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berbicara tentang masjid, sesungguhnya masjid adalah dibangun usisa ala taqwa, dibangun khusus untuk takwa. Fi awali yaumin, di awal hari dibereskan, diselesaikan, maka masjid adalah untuk takwa. Jangan sampai masjid dibangun tapi diroron wataprikon untuk menjadi pemecah belah. Masjid dibangun yang khotibnya mencak-mencak, marah-marah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ormas yang lain. Kemudian keluar dari masjid setelah ceramah didengarkan, mustamainya benci kelompok itu, benci kelompok ini. Maka masjid yang seperti itu adalah dinamakan masjid diror yang tidak diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi kami yakin pembangunan masjid di sini
adalah untuk sarana peribadahan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ussisa ala taqwa fi awali yaumin. Kemudian juga kita harus merubah paradigma hari ini tentang masjid. Masjid akhir-akhir ini fungsinya menyempit. Berbeda dengan santri. Kalau kata santri hari ini menurut bahasa Indonesia maknana jadi melebar. Siapa saja yang ada di pesantren keun we tarang ngaos ge sok disebut santri ayeuna mah. Tetapi dulu nama santri siapa yang belajar di pondok pesantren yang mempelajari 12 pan ilmu yang ada di pondok pesantren, apakah itu tauhid, fikih, tasawuf, balaghah, nahwu, sorof dan yang lainnya, itu baru namanya santri. Hari ini sekalipun tidak belajar yang 12 pan yang biasa dipelajari di pondok pesantren, ari murang kali cicingna di pesantren mah anger besok disebut santri. Akhirnya santri hari ini kadang-kadang masyarakat menyebut santri, tetapi akhlak, moral dan keilmuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Allahu Akbar. Tetapi fungsi masjid hari ini sebaliknya malah menyempit. Dulu masjid dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk takwa, untuk ibadah, untuk menghormati hak-hak Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah kepada Allah dengan dua cara. Satu, ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang kelihatan etamah pi akhirateun. Kelihatan etamah kesaliwat ogenan pi surgaeun. Salat, puasa, baca Quran, pengajian, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi terkadang kelihatannya itu adalah ibadah sabilillah, tapi kalau hatinya tidak sabilillah maka akan menjadi sabilit togut, sabilit setan dan yang lainnya. Sudah tidak jadi permasalahan. Masjid dibuat untuk ibadah mahdoh dan tidak jadi hal yang diperbincangkan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di saat perjuangan Rasulullah SAW dalam rangka memperjuangkan Ijul Islam wal Muslimin sampai ke negeri kita, masjid adalah salah satu sarana untuk ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Artinya kita berbicara tentang sosial kemasyarakatan di masjid tidak diharamkan. Ari niatna ibadah demi masolihul ummah. Kita berbicara tentang politik di masjid, silahkan. Tapi politik bukan untuk adu domba, tapi politik untuk masolihul ummah, kepentingan umat, kepentingan negara, silahkan bicarakan di masjid. Masjid dijadikan untuk berbicara masalah ekonomi dan yang lainnya, silahkan, asal ekonomi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat. Yang dilarang adalah berbicara di masjid untuk menjelek-jelekan umat, sekalipun itu kelihatannya adalah berbentuk ibadah, tapi intinya adalah hal untuk pipaseaeun, etamah tidak boleh. Di saat kami membaca beberapa peraturan itu dan lain, dilarang anu di masjid, dilarang anu di masjid, saya merasa prihatin. Yang akhirnya umat Islam hari ini tidak memiliki kebersamaan yang kuat. Umat Islam hari ini kurang silaturahmi yang kuat. Karena di saat di masjid hanya berbicara tentang ibadah mahdoh, sabada natepan langsung bubar, sabada pengawasan langsung bubar. Tidak ada kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat, berbicara tentang kemaslahatan bangsa dan negara di masjid. Akhirnya seperti ini. Oleh karena itu, harapan kami, masjid ussisa ala taqwa, untuk takwa imtisalul awamil wastinabun nawahi. Oleh karena itu, jangan tabu bicara politik di masjid. Jangan tabu bicara ekonomi di masjid. Jangan tabu bicara sosial kemasyarakatan di masjid. Tujuannya untuk masolihul ummah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program berbasis keagamaan karena memang ingin Jawa Barat fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat
untuk bisa bersama-sama membangun Jawa Barat. Bukan hanya membangun yang bersifat duniawi, tapi mari membangun yang bersifat ukhrawi, terutama hal-hal yang bernuansa keagamaan. Tetapi jangan dijadikan kambing hitam dengan mengatasnamakan agama, tetapi ujung-ujungnya terjadi bentrokan, terjadi perpecahan. Mengatasnamakan agama, ujung-ujungnya saling menyalahkan. Oleh karena itu, saya berharap mari kita bersama-sama membangun Jawa Barat bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi, tetapi dengan niat kebersamaan. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah di antara kita, supaya Jawa Barat lebih hebat, supaya Jawa Barat lebih kuat. Karena tidak ada Islam tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan, tidak ada kebersamaan tanpa seorang pemimpin, tidak ada pimpinan tanpa unsur ketaatan. La islama illa bil quwwah, wala quwwata illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah. Artinya, ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu kunci kesuksesan membangun Jawa Barat hari ini dan di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, juga pada kesempatan ini saya berharap masyarakat Jawa Barat memperhatikan tentang bagaimana nasib agama, nasib negara di masa yang akan datang. Yang artinya harus ada ketaatan, kesadaran tentang rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan di antara kita. Karena memang hari ini terkadang-kadang rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan kita dengan mengatasnamakan itu dan ini lupa, tetapi tujuan pribadi, tujuan golongan yang dikerjakan, yang diutamakan, sehingga persatuan dan kesatuan kadang-kadang terabaikan, sehingga cinta tanah air terkadang diabaikan, sehingga cinta bangsa dan negara diabaikan karena tujuan kelompok dan tujuan golongan. Berbicara masalah medsos, berbicara masalah media, baik televisi kita sering dengar, di media massa koran, di media sosial sering kita baca dan sering kita lihat. Tolong, kalau itu mengandung hal-hal yang memang membawa kemadaratan, cukup we terang nyalira, tekenging diramekeun, tekenging digembar-gemborkeun. Karena memang dengan medsos, karena dengan era globalisasi, karena dengan era media, kita bisa manfaat, bisa madarat. Manfaat bisa timbul persatuan dan kesatuan, tetapi di satu sisi lain madarat bisa timbul perpecahan. Kami tidak berharap Indonesia pecah. Kami tidak berharap Indonesia seperti negara-negara lain karena perpecahan yang ada, karena rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang hilang. Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dilahirkan atas kebersamaan para kiai, para tokoh dari berbagai macam agama, itu sudah sepakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Ingat, lahir Indonesia bukan dilahirkan oleh satu kelompok agama. Ingat, Indonesia lahir bukan berdasarkan dilahirkan oleh satu kelompok ormas, apanapi satu kelompok suku, tetapi Indonesia lahir berdasarkan kesepakatan bersama dengan nama Pancasila. Kita tahu diawali dengan bahasa mukodimah. Mukodimah orang non muslim ulah mukodimah atuh, dan mukodimah mah bahasa Arab. Maka atas kesepakatan bersama mukodimah diganti dengan pembukaan. Yang pertama, satu ketuhanan menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Kemudian ada protes orang non-muslim. Karena ini berdasarkan kesepakatan, maka 7 kata dibuang demi kesepakatan bersama jadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia lahir adalah atas kesepakatan bersama. Oleh karena itu, mari kita rajut selama-lamanya kebersamaan kita. Mari kita teruskan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Itu yang terpenting. Mantap.
kami masih ingin 100, 300 atau berapa terus tahun ke depan bendera merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke. Kami masih tetap ingin sekian ratus tahun ke depan Garuda Pancasila masih tetap bertengger di kantor-kantor dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Kami tidak mau cerita-cerita negara lain yang para sea wae. Di Irak hanya 4 suku paseana dugi ka ayeuna. Di Afghanistan hanya sekian suku para seana dugi ka ayeuna. Negara-negara Arab dengan mengatasnamakan agama sampai hari ini terjadi hal semacam itu. Kami tidak mau. Saya tidak mau seperti Uni Soviet. Dulu Uni Soviet begitu hebat dengan adidayanya Amerika musuhnya. Tapi hari ini bagaimana Uni Soviet yang terjadi? Tidak ada sekarang negara Uni Soviet yang ada negara-negara adalah bekas Uni Soviet. Begitu juga Indonesia dulu sudah pernah ingin aja negara Pasundan, ingin negara anu, tetapi hasil kesepakatan bersama dimulai dengan Sumpah Pemuda, seluruh pemuda sepakat untuk bersama Indonesia yaitu Nusantara. Hari ini ada kerikil-kerikil tajam, hari ini ada sempilan-sempilan yang ingin merusak kebersamaan kita, maka kita harus melawan semua dengan jalan bi'afwahihim, dengan jalan lembah lembut. Jangan sampai mereka frontal, dilawan dengan frontal, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persatuan, kesatuan yang selalu diutamakan dan selalu saya sampaikan kepada masyarakat, karena kami khawatir persatuan, kesatuan porak-poranda, maka Indonesia pun akan porak-poranda. Hadirin yang saya hormati, harapan kami seluruh masyarakat Jawa Barat, hari ini dunia COVID melanda, tetapi jangan sampai COVID ini dijadikan alasan untuk tidak bergerak. COVID ini dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang ujung-ujungnya pemerintah sekarang menjadikan permasalahan mereka masalah ekonomi. Kenapa? Karena memang ekonomi hari ini seperti ini adanya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kepada seluruh masyarakat untuk bergerak dan bergerak. Jangan sampai COVID dijadikan alasan untuk tidak bergerak. Kulantaran tidak bergerak, ngantosan bansos tekenging, ngambek KRT, bansos tekenging, ngambek ke kepala desa. Tetapi kalau sekarang, Wilujeng Sumping, Pak Bupati, ternohon. Didi, Pak Bupati. Jangan sampai COVID dijadikan alasan untuk tidak bergerak dalam bidang ekonomi. COVID tidak dijadikan alasan untuk bekerja. Mau bekerja karena COVID akhirnya diam di rumah. Mau usaha karena COVID akhirnya diam di rumah. Yang ujung-ujungnya kebutuhan keluarga hanya menunggu dari bantuan pemerintah. Ini berbahaya. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada seluruh masyarakat, mari bergerak dalam segala bidang. Jangan ada alasan untuk tidak bergerak. Tetapi masalah protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Sekalipun kita tidak bergerak, sekalipun kita tidak usaha, tapi hari protokol kesehatan diabaikan, mah itu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, bergerak terus, mencari duit terus, bekerja terus, tetapi utamakan protokol kesehatan supaya kita tidak ada beban di masa yang akan datang. Kemudian juga perlu juga sampaikan pada kesempatan ini, memang hari ini anak-anak tidak belajar. Sebentar lagi menurut informasi dari Jakarta, ini sebentar lagi akan dilaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. Tetapi dalam suasana belajar daring, belajar lewat medsos ini, harapan kami tetap harus ada pengawasan dari orang tua hari ini. Karena HP ini ada manfaat, tetapi juga ada madaratnya.
Kalau anak terus dibiarkan memegang HP, begitu mudah membuka akses-akses, begitu mudah membuka konten-konten yang memang belum haknya, belum pas untuk anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan yang harus diperketat. Bukan berarti tidak boleh pegang handphone. Bukan berarti tidak boleh punya handphone, karena memang suasana hari ini mewajibkan atau mengharuskan anak punya handphone untuk belajar saat ini. Tetapi yang dikhawatirkan oleh kami adalah ada manfaat tetapi dampak negatif yang lebih besar. Solusinya adalah pengawasan orang tua yang harus semakin hebat, semakin ketat terhadap dunia anak. Karena memang kalau anak dibiarkan begitu saja, kami tidak mau nanti di saat sekolah masuk, apa yang tahu tentang medsos, apa yang diketahui tentang medsos, kami takut dipraktekkan, kami takut dilaksanakan di saat mereka sekolah. Karena kami juga pernah di saat kami baru nonton TV, kemudian sudah biasa nonton TV, ingin nonton film. Di saat nonton film, di situ ada percintaan, hoyong gaduh kabogoh, kan begitu. Atau napi kalau lihat film di situ ada gelut, ada itu dan ini, hoyong diajar silat dan yang lainnya, tapi dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak. Bukan berarti tidak boleh belajar bela diri, tetapi kemanfaatannya harus kita benar-benar ditepat-tepatkan kepada hal yang pas. Saya berharap sekali lagi, jaga anak-anak kita dari dunia medsos, dari dunia HP, jangan sampai diabaikan begitu saja. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi, hatur nuhun Pak Kiai parantos ngebangun masjid. Kami yakin niatnya adalah tiada lain untuk peningkatan keimanan, ketakwaan masyarakat Kabupaten Kuningan yang menjadi visi misi yang tadi disebutkan, yaitu Kuningan yang agamis dan pinunjul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.